Nama saya Krisna Pahan dengan NPM 223510024. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh diagram dan penjelasannya. Di antaranya yaitu 1. Diagram batang atau bar chart. Diagram batang memiliki definisi visualisasi menggunakan batang untuk mempresentasikan nilai suatu kategori, di mana panjang batangnya tersebut menunjukkan besar nilainya. Diagram batang memiliki fungsi untuk membandingkan nilai antara kategori secara cepat dan jelas, misalnya perbandingan penjualan produk, jumlah peserta, atau hasil survei. Diagram batang biasanya digunakan untuk membandingkan kuantitas antara beberapa kategori, misalnya penjualan per produk, jumlah respon survei per kelas. Ini biasanya cocok digunakan untuk kategori diskrit dan jumlah kategori tidak terlalu banyak. Contohnya menampilkan jumlah penjualan bulanan per produk, per daerah, atau frekuensi jawaban dalam survei. 2. Diagram garis atau line chart. Definisi diagram garis memiliki grafik yang menghubungkan titik-titik data dalam urutan waktu yang menunjukkan perubahan nilai. Fungsinya adalah untuk menampilkan tren pola musim dan perkembangan data dari waktu ke waktu seperti pertumbuhan penjualan, suhu harian, atau trafik website. Biasanya ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan, tren, musim, atau pola temporal, misalnya trafik website harian, suhu bulanan, atau referensi kuartalan. Contohnya adalah untuk membandingkan tren omset 3 toko selama 12 bulan. 3. Diagram lingkaran atau pie chart. Pie chart memiliki definisi lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk menunjukkan presentasi tiap kategori terhadap total. Fungsinya adalah untuk menunjukkan komposisi secara sederhana, misalnya pembagian anggaran atau pangsa pasar. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan komposisi sederhana dari keseluruhan dengan beberapa kategori ideal. Contohnya adalah untuk presentasi pangsa pasar produk A sampai E dengan proporsi anggaran. 4. Diagram histogram. Diagram histogram memiliki definisi grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data kontinu dengan membagi nilai menjadi interval atau bin. Fungsinya adalah untuk melihat pola distribusi seperti sebaran nilai, frekuensi, apakah data miring atau normal. Biasanya ini digunakan untuk menganalisis distribusi normal atau skewness, frekuensi nilai numerik seperti usia, skor ujian, durasi kunjungan. Contohnya adalah distribusi nilai ujian siswa, distribusi umum pelanggan. 5. Diagram area atau area chart. Definisi diagram area adalah diagram garis yang area di bawahnya diwarnai untuk menonjolkan volume atau total data. Fungsinya adalah untuk menunjukkan perkembangan total kontribusi komponen sepanjang waktu, seperti sumber trafik atau website. Biasanya ini digunakan untuk menunjukkan kontribusi kumulatif dalam time series dan membandingkan total antara seri atau target area berguna untuk komposisi. Contohnya adalah total kunjungan website per hari dengan breakdown sumber trafik atau organik dan referral iklan. 6. Scatter plot atau diagram sebar. Diagram sebar memiliki definisi grafik berupa titik-titik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi korelasi, pola hubungan, serta mendeteksi outlier. Ini biasanya digunakan untuk analisis hubungan, misalnya tinggi vs berat, pengeluaran iklan vs konversi. Juga dasar untuk regresi. Contohnya, lead score iklan atau budget terhadap penjualan untuk melihat apakah hubungan linear. 7. Block plot atau diagram kotak dan garis. Block plot memiliki definisi visualisasi yang menampilkan media kuartil atau ortil dalam suatu grafik ringkas. Fungsinya adalah untuk membandingkan distribusi dan sebaran antara kelompok secara cepat, misalnya membandingkan nilai antar kelas. Ini biasanya digunakan untuk membandingkan distribusi beberapa grup secara ringkas, mendeteksi skewness dan outlier, misalnya gaji karyawan per departemen. Contohnya adalah perbandingan nilai tes antar kelas. 8. Heat map. Heat map memiliki definisi tabel matriks yang diwarnai berdasarkan intensitas nilai. Fungsinya adalah untuk melihat pola, hubungan, dan area yang menonjol dalam data besar seperti korelasi antar variabel. Ini biasanya digunakan untuk mengeksplorasi kolerasi atau correlation matrix, frekuensi gabungan, atau data spasial atau temporal yang besar.
Contohnya adalah heatmap korelasi antar variabel finansial, transaksi halaman di jam vs harian. 9. Diagram radar atau spider chart. Definisi diagram radar adalah grafik berbentuk jaringan dengan banyak sumbu-sumbu yang membandingkan beberapa variabel secara bersamaan. Fungsinya adalah untuk menampilkan profil atau performa multispek, misalnya penilaian kinerja atau evaluasi fitur produk. Ini biasanya digunakan untuk membandingkan profil multidimensi entitas, misalnya kompetensi karyawan, skor produk berdasarkan fitur. Contohnya, menilai performa kandidat dalam 5 kriteria: teknis, komunikasi, teamwork, kreativitas, atau kepemimpinan. 10. Diagram waterfall. Definisi diagram waterfall adalah grafik yang menunjukkan bagaimana nilai awal berubah secara bertahap melalui penambahan atau pengurangan sampai menjadi nilai akhir. Fungsinya adalah menjelaskan kontribusi tiap komponen terhadap total akhir sering dipakai dalam laporan keuangan. Ini biasanya digunakan untuk mengilustrasikan kontribusi item terhadap beberapa total seperti rekonsiliasi, laba bersih dari revenue hingga laba bersih. Contoh, menyajikan bagaimana pendapatan dikurangi biaya, pajak, hingga menghasilkan laba bersih. 11. Diagram tree map. Diagram tree map memiliki definisi visualisasi berbentuk kotak bertingkat yang menunjukkan hierarki dan proporsi nilai. Fungsinya adalah untuk menampilkan komposisi data hierarki secara ringkas, misalnya kontribusi penjualan per kategori atau subkategori. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan komposisi dan proporsi pada data berhierarki, misalnya kontribusi pendapatan per produk dalam kategori dan subkategori. Contohnya adalah visualisasi kontribusi penjualan setiap subkategori produk dalam satu kategori utama. 12. Diagram donat atau donut chart. Donut chart memiliki definisi pie chart dengan lubang di tengah sehingga tampak seperti cincin. Fungsinya adalah untuk menampilkan proporsi sambil memberi ruang untuk menampilkan total atau informasi penting di bagian tengah. Ini biasa digunakan sama seperti pie chart, menunjukkan proporsi namun lebih estetis, sehingga sering dipakai untuk dashboard. Contohnya adalah untuk pembagian persentase budget marketing per channel dengan total di tengah. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih.